Dalam hal ini saya akan memaparkan mengenai salah satu studi kasus yang terdapat di kota saya, yakni kota Samarinda, mengenai konflik pertanahan yang ada di kawasan Ring Road. Pada akhir tahun 2020 lalu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapati adanya tuntutan dari warga mengenai masalah lahan mereka. Konflik pertanahan tersebut sebenarnya telah terjadi sejak 2012 lalu, yang dimana pemerintah menggunakan lahan milik warga untuk membangun akses jalan tanpa adanya pembayaran kompensasi atau ganti rugi. Sekretaris Kota Samarinda pada saat itu telah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa warga akan menerima pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 dengan menunggu persetujuan DPRD. Warga pun akhirnya percaya dan menyetujui proses pembangunan jalan tersebut. Namun sampai pada tahun 2023 tidak adanya realisasi pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga atas lahan mereka telah digunakan. Warga pun melakukan aksi protes dengan melakukan penutupan jalan dan juga sempat menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri Samarinda. Akan tetapi tak selang cukup lama tuntutan tersebut dicabut karena masyarakat masih percaya kepada pemerintah bahwa mereka akan dibayar atas ganti ruginya. Adapun keterkaitan konflik tersebut jika dikaitkan dengan asas hukum yang relevan, yang pertama ada asas legalitas. Asas ini mengharuskan suatu tindakan dapat dikenai hukuman jika telah diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, Pemprov Kaltim wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Undang-undang ini mengatur tentang proses pengadaan tanah meliputi identifikasi pemilik tanah, negosiasi, penetapan nilai ganti rugi, dan juga pemberian kompensasi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Yang kedua ada asas supremasi hukum. Asas supremasi hukum merupakan asas hukum yang menempatkan hukum sebagai pedoman tertinggi dalam suatu penyelesaian masalah. Melihat adanya aksi protes yang dilakukan oleh warga tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun berinisiatif untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mediasi atau bantuan dengan pihak lain. Hal ini dapat dilihat pada rapat dengar pendapat atau RDP oleh Komisi 1 DPRD Kalimantan Timur pada tanggal 6 Maret 2023 yang mana dihadiri oleh perwakilan kuasa hukum dan juga warga pemilik tanah. Hasil yang didapat pada rapat tersebut yakni adanya kesepakatan dari pemerintah mengenai pembayaran yang akan dilakukan kepada warga pemilik tanah tersebut. Dengan catatan warga tersebut harus membuka akses jalan yang telah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Asas hukum yang ketiga yakni asas price ermessen. Asas ini merujuk pada kebebasan untuk bertindak atas kemauan diri sendiri dengan akan tetapi dapat dipertanggungjawabkan dan juga sesuai dengan hukum. Untuk mempercepat proses konflik tersebut, pemerintah pun akhirnya menyetujui pembayaran kompensasi tersebut melalui Dinas PUPR dan bersedia membayar ganti rugi lahan milik warga sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. Pembayaran ganti rugi dilakukan setelah adanya perubahan status jalan. Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran pada APBD Murni 2023 sebesar 99 miliar ditambah perubahan APBD 2023 sebesar 23 miliar rupiah. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama itu sebesar 75,4 miliar untuk 45 bidang tanah seluas 4,9 hektar. Sementara itu untuk pembayaran tahap kedua akan dilakukan setelah penyelesaian administrasi terkait status lahan untuk 9 bidang tanah dengan luas total 2,6 hektar. Dan asas hukum yang keempat yakni ada asas proporsionalitas. Asas ini berarti menyeimbangkan antar tindakan yang ingin dicapai, antar tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi keduanya itu harus berimbang. Dalam kasus ini pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan memang untuk kepentingan umum, akan tetapi pemerintah juga harus menghormati hak-hak warga atas
atas pemilik lahan yang sebenarnya atas pemilik lahan tersebut. Maka dari itu, keputusan pemerintah mengenai adanya pemberian kompensasi ini merupakan suatu hal yang benar dan seharusnya sudah dilakukan sejak tahun 2012 lalu. Adapun solusi yang dapat ditawarkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur jika dibasiskan dengan hukum tata pemerintahan mengenai konflik pertanahan tersebut, yakni dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Salah satu fungsi pemerintahan daerah pada undang-undang tersebut yakni mengatur adanya permasalahan tanah atau lahan. Maka dari itu, sudah sepatutnya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah yang bijak dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah tersebut dengan para warga, seperti mempelajari masalah yang sedang terjadi seperti status pengadaan tanah, lalu mengidentifikasi masalah tersebut dan mengambil peran penting dalam proses penyelesaian tersebut. Lalu pemerintah juga harus menghargai hak masyarakat dengan melakukan ganti rugi yang sesuai dengan undang-undang yang telah saya jelaskan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pemerintah juga tak hanya harus memikirkan aspek hukum, melainkan juga memperjuangkan asas seperti kesejahteraan rakyat, keadilan dan juga kemanusiaan.